Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Akuatik 2, yaitu Bapak Setio Nugroho SPD MPD. Dan selamat pagi juga kepada teman-teman yang menonton video ini. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cesra Pujarmiarto dari kelas 2A PJKR 2021, dan di sini saya dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tahap-tahap pembelajaran renang gaya kupu-kupu. Baik, saya akan memaparkan teori-teori yang ada dalam renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu atau butterfly stroke adalah salah satu jenis teknik renang gaya paling sulit dikuasai. Teknik renang gaya kupu-kupu ini membutuhkan teknik yang akurat sekaligus ritme gerakan tubuh, lengan, dan kaki yang bagus agar bisa dilakukan dengan benar. Dikutip dari All American Swim, istilah gaya renang ini diambil berdasarkan cara lengan perenang bergerak saat berenang dengan gaya kupu-kupu. Lengan Anda akan melengkung ke atas dan keluar dari air secara bersamaan, tampak seperti sepasang sayap. Selain kedua lengan mendayung bersamaan, kaki juga akan terus bergerak menggunakan teknik yang disebut tendangan lumba-lumba atau dolphin kick. Walaupun terdengar sulit, namun bukan berarti berenang gaya kupu-kupu ini tidak bisa Anda kuasai ya teman-teman. Sebelum terjun ke kolam renang, ada beberapa penjelasan teknik renang gaya kupu-kupu atau butterfly stroke yang perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama, ada posisi dan postur tubuh. Posisi dan postur tubuh ini sangat penting agar gerakan gaya kupu-kupu ini menjadi efisien. Saat berada di dalam air, pastikan tubuh Anda tetap rata-rata air dalam posisi terlungkap. Usahakan posisi tubuh sejajar dan sedekat mungkin dengan permukaan air. Selain itu, dalam teknik renang ini, Anda juga perlu memperhatikan postur dan gerakan tubuh Anda, seperti tubuh akan membentuk gerakan gelombang selama berenang gaya kupu-kupu. Gerakan gelombang akan dimulai dari kepala, kemudian diikuti oleh bagian dada, pinggul, hingga kaki. Hal ini diperlukan secara berirama sehingga membentuk satu gelombang yang berbentuk S. Posisi kepala bervariasi, yakni tepat di bawah air saat membuang nafas dan dagu menempel pada permukaan air sambil menarik nafas. Pastikan saat kepala di bawah air, pinggul terangkat ke permukaan. Sementara saat kepala berada di permukaan air, pinggul yang akan turun ke bawah. Yang kedua, ada teknik renang gerakan lengan. Gerakan lengan gaya kupu-kupu ini hampir sama seperti teknik renang gaya bebas atau crawl. Bedanya, pada renang gaya kupu-kupu, kedua lengan bergerak bersamaan dan terus-menerus. Terdapat 4 fase utama gerakan lengan dalam teknik renang gaya ini, yakni ada entry, catch, pull, and recovery. Entry, lengan direntangkan ke depan tubuh dan di atas permukaan air. Lalu, tangan masuk ke dalam air dengan bagian ibu jari terlebih dahulu. Tangan masuk selebar bahu dengan siku ditekuk dan posisinya sedikit lebih tinggi dari tangan. Catch, saat memasuki air, pastikan posisi dengan lurus selebar bahu dan telapak tangan menghadap ke bawah. Lalu lakukan gerakan menekan tekan ke bawah dan keluar dengan kedua tangan secara bersamaan. Yang ketiga ada pull, tarik tangan ke arah tubuh dalam gerakan setengah lingkaran. Bagian telapak tangan menghadap keluar dan jaga siku Anda lebih tinggi dari tangan Anda. Dan yang terakhir ada recovery. Setelah kedua tangan mencapai pada akhir tarikan, sapukan kedua lengan ke atas secara bersamaan. Lemparkan tangan ke depan ke posisi awal dan ulangi gerakan tersebut. Baik, teori selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lilis Purnama
dengan NPM 211063107022. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan teori-teori renang gaya kupu-kupu. Yang ketiga yaitu ada teknik gerakan kaki. Teknik gerakan kaki pada renang gaya kupu-kupu biasanya disebut tendangan lumba-lumba atau dolphin. Maka dari itu, cara terbaik untuk mempelajari teknik ini adalah membayangkan diri Anda seperti lumba-lumba atau putri duyung yang sedang berenang. Selama gerakan kedua kaki harus menyatu dan jari kaki mengarah ke bawah. Anda perlu melakukan tendangan ke bawah secara bersamaan. Gerakan renang ini dipercaya efektif mengencangkan otot perut. Gerakan kaki dalam renang gaya kupu-kupu terbagi menjadi dua fase, yakni yang pertama, setelah lengan masuk ke dalam air, lakukan tendangan kecil untuk menyeimbangkan posisi tubuh. Yang kedua, saat lengan ke atas permukaan air, selama fase recovery, lakukan tendangan besar untuk mendorong tubuh ke depan karena momentum yang hilang selama fase ini. Untuk yang selanjutnya ada pernapasan ya, yang keempat, teknik pernapasan. Teknik pernapasan dalam renang gaya kupu-kupu ini menjadi tantangan besar gitu, karena Anda tuh perlu mengatur ritme dan harus diselesaikan dengan cepat. Ritme yang Anda dapat lakukan untuk menarik dan membuang napas antara lain ada beberapa ya. Yang pertama, tarik napas pada saat dimulainya fase recovery. Saat lengan baru saja mulai keluar ke atas permukaan air. Yang kedua, angkat dagu sejajar di atas atau menempel permukaan air sambil melihat pandangan lurus ke depan. Kemudian tarik napas dengan cepat melalui mulut. Nah, setelah itu napas terhirup ya. Segera turunkan kepala ke bawah air dan buang napas melalui mulut dan hidung. Kepala harus kembali lagi sebelum lengan memasuki air. Yang keempat, teknik pernapasan dengan mengangkat dagu dan pandangan lurus ke depan adalah hal besar dan dikenal sebagai traditional way. Selain itu ada 3 teknik lainnya, yaitu yang pertama ada water, dagu terangkat dan pandangan ke permukaan air. Yang kedua ada chin surfer, dagu tepat berada di permukaan air dan pandangan lurus ke depan. Yang ketiga ada seat reader, posisi kepala miring untuk mengambil napas. Yang selanjutnya ada penjelasan mengenai gerakan pengingat. Gerakan pengingat ini merupakan gerakan yang memunculkan 3 bagian tubuh ke permukaan air sampai membentuk tekukan secara konsisten, yaitu pada bagian kepala, bagian pinggul, dan bagian tungkai kaki. Yang selanjutnya ada kesalahan yang sering terjadi pada gerakan pengingat ini. Yang pertama, tidak memahami tekukan ke depan. Yang kedua, tidak mendorong badan ke depan. Nah, adapun contoh gerakan pengingat yang salah adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya ada penjelasan mengenai gerakan yang benar seperti apa ya. Yang pertama, memahami tekukan depan dan belakang. Yang kedua,
memunculkan 3 bagian tubuh, yaitu bagian kepala, bagian pinggul, dan tungkai kaki. Nah, berikut adalah contoh gerakan pengingat yang benar. Untuk yang selanjutnya ada gerakan yang harus dilakukan. Yang pertama, mengingatkan gerakan pengingat. Dan yang kedua ada melakukan gerakan secara rutin gitu setiap hari 50 kali dalam sehari. Nah, yang ketiga memunculkan 3 bagian tubuh, yaitu bagian kepala, bagian pinggul, dan bagian tungkai kaki. Yang keempat, memaksimalkan tekukan depan dan belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Siddiq Hizbullah. Di sini saya akan menjelaskan tahap peluncuran pada gaya renang kupu-kupu. Tahap peluncuran pada gaya renang kupu-kupu yaitu tahap di mana posisi badan lurus atau streamline di atas permukaan air, lalu dilanjutkan dengan meliuk ke depan. Pada tahap ini diperlukan fleksibilitas tubuh yang sangat baik agar tercipta liukan yang bagus. Pada tahap ini jika dilakukan dengan benar, dengan kondisi badan yang rileks, maka akan tercipta gerakan yang baik juga. Adapun kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pada tahap peluncuran pada gaya renang kupu-kupu. Yang pertama, tangan tidak stay atau masih sering bergerak. Yang kedua, kaki terbuka lebar, tidak tertutup atau rapat. Yang ketiga, masih sering tenggelam atau pinggul tenggelam pada saat melakukan gerakan liukan. Berikut adalah video kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam tahap peluncuran pada gaya renang kupu-kupu. Di samping kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pada tahap peluncuran pada gaya renang kupu-kupu, adapun gerakan yang benar dalam tahap peluncuran pada gaya renang kupu-kupu. Yang pertama, tangan tetap stay atau diam tidak bergerak. Yang kedua, kaki tertutup rapat. Yang ketiga, harus muncul di permukaan air atau tidak tenggelam pada saat melakukan liukan. Berikut adalah video gerakan yang benar pada tahap peluncuran pada gaya renang kupu-kupu. Perkenalkan, nama saya Noval Adriadhari dengan NPM 21106310728. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pengenalan napas dan kombinasi satu tangan. Pada tahap peluncuran ini yaitu di mana posisi badan yang tetap terjaga fleksibilitasnya karena pada posisi satu tangan tetap stay di depan kepala dan tangan yang satunya lagi melakukan gerakan gaya kupu-kupu sambil bernapas. Adapun kesalahan yang sering terjadi yaitu yang pertama, pengambilan napas yang tidak bersamaan dengan gerakan tangan. Yang kedua, kepala tidak terangkat saat pengambilan napas. Yang ketiga, satu tangan seharusnya stay di depan namun seringkali bergerak. Adapun contoh video gerakan yang salah. Gerakan yang benar pada saat melakukan tahap pengambilan napas dan gerakan satu tangan, rangkaian posisi pengambilan napas bersamaan dengan gerakan memutar tangan serta mengangkat kepala hingga ke atas sambil mengambil napas.
contoh gerakan yang benar dalam video. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan saat melakukan gerakan napas kombinasi sarung tangan, yaitu dengan yang pertama, pastikan setengah yang tetap stay di depan tangan. Yang kedua, angkat kepala hingga ke atas saat pengambilan napas ke depan bersamaan dengan memutarnya tangan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denny Famirudin, nomor pokok mahasiswa 21106310700010. Di sini saya akan membahas tahap koordinasi gerak. Pada tahap ini, yaitu di mana telah bisa melakukan beberapa tahap sebelumnya seperti gerakan satu rangkaian atau pengingat, tahap peluncuran, pengambilan nafas koordinasi satu tangan dengan baik sehingga pada tahap ini bisa dilakukan dengan benar. Kesalahan apa aja sih yang sering terjadi? 1. Melakukan gaya kupu-kupu tetapi masih menggunakan kaki gaya crawl. Yang kedua yaitu bagian pinggul belum konsisten muncul ke permukaan air. Nah, teman-teman bisa dilihat aja nih contoh gerakan yang salah seperti apa. Lanjut, gerakan yang benar yaitu pengambilan nafas ke depan dengan mengangkat kepala. 2. Melakukan gerakan tangan gaya kupu-kupu dengan huruf S. 3. Memunculkan pinggul ke permukaan air secara konsisten. 4. Bagian tunggal kaki muncul ke permukaan air. Nah, teman-teman bisa dilihat nih contoh gerakan yang benar itu seperti apa. Lanjut, yang harus dilakukan oleh teman-teman yaitu 1. Membuat gerakan tahap konsisten. 2. Tidak menggunakan huruf I pada gerakan tangan karena tidak membawa badan ke depan. 3. Menggunakan konsep huruf S karena membawa badan ke depan. 4. Melakukan teknik yang benar. 5. Dilakukan secara bertahap. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.